Halo guys, welcome back to our channel. Ini kami mau ngebahas tentang hygiene dan sanitasi makanan, khususnya di bidang jasa pariwisata. Apaan tuh? Hygiene adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia, serta lingkungan tempat orang tersebut berada. Sedangkan sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Oke, jadi hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, atau perlengkapan yang mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Anjay, aku bohong. Tapi bohong. Oke, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan hygiene dan sanitasi makanan, sekarang kita akan membahas perbedaan antar kedua hal tersebut. Yang pertama, hygiene itu lebih menitik beratkan kepada usaha menjaga kesehatan per individu. Sedangkan kalau sanitasi itu lebih menitik beratkan kepada lingkungan hidup manusia sendiri. Maka upaya dari hygiene itu bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, mandi 2 kali sehari, menggunakan masker. Seperti itu. Nah, kalau contoh upaya dari sanitasi itu bisa berupa penyediaan air bersih di sebuah restoran, atau bisa juga berupa penyediaan tempat sampah, penyediaan kamar mandi atau toilet, seperti itu. Nah, berdasarkan paparan yang telah saya sampaikan tadi, tentunya hygiene dan sanitasi memiliki perbedaan. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengupayakan kesehatan manusia agar terhindar dari kuman dan bakteri yang dapat menimbulkan yang namanya penyakit. Nah, untuk lebih spesifiknya dalam bidang jasa hygiene dan sanitasi makanan ini dilakukan agar masyarakat yang akan mengkonsumsi makanan tersebut terhindar dari penyakit akibat kuman dan bakteri yang ada di dalam makanan. Dan jika konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut merasa makanan ini enak, makanan ini sehat, bersih, dan terhindar dari penyakit, tentunya akan menimbulkan rasa nyaman dan percaya kepada penyedia jasa tersebut, sehingga itu akan memberikan respon positif dari masyarakat. Berbicara mengenai hygiene dan sanitasi makanan, tentu saja ada beberapa prinsip dan faktor yang harus diperhatikan. Bukan hanya sampai di situ, masyarakat juga pasti akan mempertanyakan bagaimana contoh penerapan hygiene dan sanitasi makanan ini di kehidupan. Nah, untuk bidang pariwisata, saya mengambil contoh dari perjalanan one day trip saya ke salah satu desa wisata yang ada di Yogyakarta, yaitu Desa Wisata Jatimulyo. Oke, jadi prinsip dan faktor dalam hygiene dan sanitasi makanan ini, yang pertama adalah pemilihan bahan makanan. Nah, pemilihan bahan makanan ini sendiri terbagi atas 3. Ada bahan makanan mentah, bahan makanan olahan pabrik, dan juga ada bahan makanan siap santap. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya di Desa Wisata Jatimulyo, pihak pengelola menyediakan makanan yang berbahan dasar bahan mentah, seperti ada daging, ada sayur-sayuran, dan juga tentu saja ada beras sebagai persiapan untuk nasinya. Lalu berikutnya, prinsip berikutnya ada penyimpanan bahan makanannya. Nah, penyimpanan bahan makanan ini harus dipastikan terjaga agar makanan terhindar dari kontaminasi atau pencemaran bakteri lain.
Contohnya kalau misalkan penyimpanan sayur. Nah, sayur ini ada banyak jenisnya, sehingga penyimpanannya menyesuaikan dari jenis-jenis sayur tersebut. Lalu untuk penyimpanan daging, disarankan jika belum mau diolah, daging tidak perlu dicuci. Kemudian daging disarankan untuk dimasukkan ke dalam plastik untuk menghindari kontaminasi dari bakteri yang ada di luar. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Ketika mau diolah, barulah daging dikeluarkan dari lemari pendingin, dikeluarkan dari plastik, dan dicuci. Kemudian diolah sesuai selera. Oke, kemudian ada faktor dan prinsip mengenai pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan ini harus diperhatikan mulai dari persiapan pengolahan sampai ke proses pengolahannya. Nah, kalau dari pengalaman saya, bahan makanan yang dikelola oleh pengelola Desa Wisata Jatimulyo ini diolah menggunakan teknik tradisional oleh masyarakat setempat. Kemudian berikutnya ada prinsip dan faktor mengenai penyimpanan makanan yang telah matang. Nah, penyimpanan makanan yang telah matang ini harus memperhatikan beberapa aspek juga, di mana diantaranya ada mengenai suhu makanan yang bersangkutan, lalu ada mengenai jenis makanan, dan juga mengenai kadar air yang terkandung di dalam makanan yang telah matang ini. Lalu berikutnya ada mengenai pengangkutan makanan. Pengangkutan makanan di sini harus dipastikan agar aman dan tidak terlalu lama berada di jalan. Kalau misalkan makanan yang diangkut berada jauh jaraknya dari tempat pengolahan ke tempat di mana makanan tersebut akan dimakan, dipastikan agar pengangkutannya itu lebih terjaga agar tidak terkontaminasi di bakteri dari luar. Lalu berikutnya ada faktor mengenai penyajian makanan. Nah, penyajian makanan ini harus dijaga, harus dipastikan di mana sarana penyajiannya ini harus bersih dan terjaga, juga layak pakai. Kalau diambil dari contoh penerapannya, ketika di Desa Wisata Jatimulyo, karena wisata ini mengangkat tema ekowisata, sehingga sarana penyajian makanan yang digunakan ini adalah berupa dedaunan. Seperti ada daun kelapa yang dianyam, lalu ada daun jati, dan juga ada daun pisang. Nah, ketiga daun ini harus dipastikan bersih, telah dicuci dengan bersih, sehingga tidak menimbulkan bakteri-bakteri baru, bakteri-bakteri jahat di dalam makanan yang akan diletakkan di atasnya, yang akan dibungkus oleh daun-daun tersebut. Nah, jadi sekian presentasi dari kami, dari kelompok Healthy Food, mengenai hygiene dan sanitasi makanan di bidang pariwisata. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga dapat diambil nilai-nilai baik dari video ini. Sekian dan terima kasih.